Salam kudus saudara-saudaraku terkasih. Saya akan membawakan pelajaran dengan topik kefasikan dan kelaliman manusia. Diangkat dari dalam kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka katakan tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia. Hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka berhikmat. Namun mereka telah menjadi bodoh. Kebodohan mereka itu diungkapkan di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Di sana dikatakan, yang terutama kamu harus ketahui adalah di hari-hari akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek dengan ejekannya. Mereka mengatakan, di manakah janji akan kedatangannya itu? Ini seolah-olah mereka mengatakan bahwa Allah itu berdusta. Karena yang dikatakan adalah, di manakah janji akan kedatangannya itu? Saudara-saudara terkasih, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukan manusia. Kalau manusia berdusta, Allah tidak berdusta. Oleh sebab itu, Allah mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu pasti terjadi. Nah, pertanyaannya adalah, kapan kedatangan Tuhan itu terjadi? Di dalam video-video saya terdahulu, kalau kita simak, sudah banyak uraian ataupun penjelasan. Tapi saya kembali menegaskan bahwa firman Tuhan yang mengatakan kedatangan Tuhan itu pasti terjadi. Allah tidak berdusta. Bahkan jauh-jauh hari sudah diberitahukan. Nah, oleh sebab itu, saya kembali ingin menyampaikan kepada kita semua. Teristimewa saudara-saudara kita yang merasa diri berdosa. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janji Kristus. Oleh sebab itu, marilah pada Yesus, karena Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Rasul Paulus menegaskan dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi Yesus datang ke dunia bukan menyelamatkan kelompok agama tertentu. Yesus datang ke dunia juga bukan untuk menyelamatkan orang-orang tertentu. Tapi Yesus datang ke dunia hanya menyelamatkan orang berdosa. Jadi yang merasa diri berdosa, dia termasuk orang yang diselamatkan oleh Yesus. Lalu pertanyaan, berapakah dosa yang sudah dihapus oleh Yesus? Yesus sudah menghapus segala dosa. 1 Petrus 3 ayat 18. Segala dosa saudara dan saya sudah dibayar lunas dengan darahnya di atas kayu salib. 1 Korintus 6 ayat 20 dan 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Segala dosa kita dari dalam kandungan sampai kematian menjemput, segala dosa itu telah dihapus. Mazmur 51 ayat 7 dan Mazmur 90 ayat yang ke-10. Sehingga status kita berubah karena kita percaya bahwa segala dosa kita telah dihapus oleh Yesus. Status kita berubah dari orang berdosa menjadi orang kudus. Dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 10. Sehingga kita yang sudah dikuduskan dipanggil menjadi orang kudus oleh Allah. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Dengan demikian, sebagai orang kudus, kapanpun kita meninggalkan dunia, ataupun kapanpun pada saat kedatangan Tuhan menjemput kita di angkasa, kita diangkat dan bertemu Tuhan di sana. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang kudus, kita masih hidup di dunia. Tugas kita ialah, mari praktek kehidupan kita pun harus kudus. Kita harus menunjukkan kepada dunia, kepada orang,
bahwa kita ini hidup berdasarkan Kristus yang hidup di dalam kita. Karena itu kita harus rajin berbuat baik. Kita harus rajin beribadah. Kita harus rajin membaca merenungkan firman Tuhan. Dan kita di dalam sisa hidup ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Nah, saudara-saudara, itulah yang merupakan hal yang paling prinsip yang terutama. Mengapa demikian? Sebab jangan sampai ketinggalan ketika kedatangan Tuhan menjemput kita di udara. Jangan sampai ketinggalan. Saya katakan ini berdasarkan firman Allah yang tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi, Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus tidak datang untuk menyelamatkan kelompok agama tertentu ataupun kelompok-kelompok orang tertentu. Dia hanya datang untuk menyelamatkan segala dosa manusia. Dosa Anda, dosa saya sudah ditebus di atas kayu salib. Dengan demikian, kita ini adalah orang-orang yang nanti menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan di angkasa berdasarkan 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Kita akan diangkat dalam sekejap mata. 1 Korintus 15 ayat 51-52. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Bahwa kita akan diubah dalam sekejap mata dan akan diangkat ke sorga. Karena itu, ambil keputusan sekarang. Percayalah bahwa dosa Anda sudah dihapus. Dosa Anda sudah lunas. Dan Anda sudah diubah menjadi orang kudus. Dan kapanpun kedatangannya menjemput, kita pasti ke sorga. Nah, sesudah itu, kita harus yakin bahwa kita adalah termasuk kelompok yang sudah percaya. Jangan sampai ketinggalan, saudara. Saudara-saudara, saudara harus percaya pada firman Allah. Jangan seperti Petrus. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus mengatakan, saya tidak akan menyangkal. Yang lain boleh menyangkal, aku sekali-kali tidak. Jangan kita seperti Petrus. Jangan juga kita seperti Yudas. Yudas adalah seorang yang sangat dekat dengan Yesus. Tetapi pada akhirnya dia menyerahkan. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yesus pun sudah memberitahukan kepada Yudas akan peristiwa yang akan dia lakoni. Tapi apa yang terjadi? Ya, dia tidak mau percaya. Dia menegarkan hatinya. Dan akhirnya dia pergi membunuh diri. Menggantungkan diri. Saudara-saudara, mengenai kedatangan Tuhan, itu pasti terjadi. Tuhan Yesus sendiri telah menceritakan kepada para murid tentang kematiannya. Ya, kebangkitannya naik ke surga. Jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi. Dia sudah memberitahukan semuanya itu. Dia sudah memberitahukan. Bukan belum. Sama seperti Petrus. Sebelum ayam berkokok, kau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus telah mengatakan itu dalam Yohanes pasal 13 ayat 37 dan 38. Juga tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 30 sampai 34. Juga kepada pengkhianatan Yudas. Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 64. Dalam Matius pasal 26 ayat 21 sampai 25. Markus 14 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan Lukas pasal 22 ayat 21. Kemudian pada waktu Yesus dieksekusi pun tercatat. Di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16. Matius 26 ayat 47 sampai 48. Dan bahkan jauh sebelum itu pun Tuhan Yesus sudah memberitahukan akan kematiannya. Tercatat dalam Matius pasal 16 ayat 21. Matius 17 ayat 22 dan 23. Bahkan Matius 20 ayat 18 sampai 19. Di sana Tuhan Yesus katakan, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Yohanes 16 ayat yang keempat. Jauh-jauh hari Yesus sudah memberitahukan bahwa segala perkataannya itu akan tergenapi, akan terbukti. Ya. Dan itu terbukti di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang keempat. Ya. Demikian pula kita bandingkan dengan Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6. Bahwa terbukti apa yang Yesus katakan bahwa semuanya saya katakan. Supaya sebelum hal ini terjadi, nanti kalau sudah terjadi kamu akan tahu sendiri. Oh, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan terbukti pada waktu hari ketiga dia bangkit, datang Maria Magdalena dan seorang Maria yang lain datang ke kuburan Yesus. Mereka tidak kedapatan ada Yesus di sana. Yang mereka bertemu adalah seorang malaikat.
Dan malaikat berkata bahwa dia sudah tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Sebagaimana dia pernah mengatakannya, ya dia sudah bangkit dan tidak ada di sini. Saudara-saudara, percayalah. Saya juga sudah mengatakan kepada saudara bahwa dosa saudara sudah diampuni. Dosa saudara sudah lunas. Saudara sudah diubah menjadi orang kudus. Percayalah, jangan sampai tidak percaya. Jangan sampai seperti Petrus, jangan sampai seperti Yudas. Saya pun sudah memberitahukan bahwa akan terjadi pengangkatan, akan terjadi masa sengsara. Jangan sampai saudara mengejek. Jangan sampai saudara sama seperti 2 Petrus 3 ayat yang ketiga dan 4. Di sana orang-orang yang hidup dalam keinginan dan hawa nafsu, mereka mengejek, di manakah janji kedatangan? Saya sudah memberitahukan lewat video ini. Saya ingin saudara juga dapat diselamatkan dari hari murka yang akan datang, dari siksaan yang dahsyat di masa sengsara. Saya sudah jauh-jauh hari saya sudah ulang-ulang memberitahukan kepada saudara-saudara. Percayalah, percayalah. Jangan terlambat. Waktunya sudah sangat dekat. Kapan peristiwa itu terjadi? Saya sudah jelaskan di video-video saya terdahulu bahwa peristiwa itu akan terjadi pada tahun 2021 mendatang. Waktunya sudah di depan mata kita. Sebelum terangkat, sebelum masa sengsara, percayalah bahwa semua dosa Anda, dosa saya sudah dihapus dengan pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib. Lunas dibayar dan kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita pasti ke sorga. Amin.